anak-anakku di seluruh Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Sofiatun Fatimatul Zuhro. Dan kali ini kita berjumpa lagi di channel YouTube Ibu Sofiatun Fatimatul Zuhro 22. Hari ini kita akan belajar bersama, tentunya tetap belajar secara daring dengan Ibu Sofi. Dengan hari ini tema 2, subtema 1, PB atau materi tentang ilmu pengetahuan sosial. Nah, anak-anakku semuanya, apakah sudah siap belajarnya? Mudah-mudahan anak-anakku tetap semangat belajar dalam keadaan dan kondisi apapun, apalagi ini masih dalam keadaan COVID-19. Anak-anakku semuanya, marilah kita simak bersama-sama video pembelajaran berikut ini. Tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 1, sumber energi kelas 4. 1. Kompetensi dasar. 2. Tujuan pembelajaran. 3. Materi. Dan 4. Soal-soal. Kompetensi dasar. 3.1 Mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota, kabupaten, sampai tingkat provinsi. 4.1 Menyajikan hasil identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota, kabupaten, sampai tingkat provinsi. Tujuan pembelajaran, siswa mampu mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya dengan tepat. Siswa mampu menjelaskan karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota, kabupaten, sampai tingkat provinsi. Siswa mampu menyajikan hasil identifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya dalam bentuk tulisan dengan sistematis. Siswa mampu mengkomunikasikan karakteristik ruang dalam pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota, kabupaten, sampai tingkat provinsi. Materi pembelajaran hari ini tentang ilmu pengetahuan sosial, pemanfaatan sumber daya alam atau jagung dalam kehidupan sehari-hari, persebaran sumber daya alam Indonesia berdasarkan kondisi alam. Jenis-jenis sumber daya alam. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang terus-menerus tersedia di alam dan keberadaannya dapat diperbaharui atau dipulihkan kembali. Contoh, tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang akan habis jika digunakan secara terus-menerus karena proses pemulihannya membutuhkan waktu yang lama. Pemanfaatan sumber daya alam atau jagung dalam kehidupan sehari-hari. Sumber daya alam, semua kekayaan yang ada di alam dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Fungsi dan peran sumber daya alam adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup pangan. Misalnya jagung. Jagung merupakan salah satu komoditas utama pertanian sebagai bahan pangan penting selain padi. Selain sebagai sumber makanan, jagung bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak, bahan baku industri, dan bahan kerajinan. Jagung bisa dijadikan sumber energi alternatif. Saripati jagung dapat diubah menjadi polimer sebagai bahan campuran pengganti fungsi utama plastik. 1. Persebaran hasil tambang. Hasil tambang adalah sumber daya alam yang memerlukan penambangan yang meliputi kegiatan eksplorasi, eksploitasi, dan ekstraksasi. Beberapa hasil tambang: A. Wilayah Sumatera, emas, batu bara, timah, boksit, tembaga.
B. Wilayah Jawa, emas, tembaga, biji besi, marmer, mangan, granit. C. Wilayah Kalimantan, batu bara, intan, biji besi, mangan, emas, perak, bauksit. D. Wilayah Maluku, mangan, nikel. E. Wilayah Papua, emas, marmer, tembaga, batu bara. Persebaran hasil pertanian dan perkebunan. Kelapa sawit Aceh, Sumatera Utara, Kalimantan Barat. Lada Lampung, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat. Sagu Maluku, Papua. Cengkeh Aceh, Sumatera Utara. Coklat Sumatera Utara, Sumatera Barat, Salatiga, Trenggalek, Sumedang, Sulawesi Tenggara. Karet Aceh, Sumatera Utara, Bengkulu, Jawa Barat, Cilacap, Jawa Timur, Kalimantan Selatan. Jagung Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara. Teh Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah. Tembakau Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, Jawa Tengah, Jawa Timur. 3. Persebaran hasil perikanan. Perikanan darat seluruh wilayah di Indonesia. Perikanan laut perairan sekitar Selat Malaka dan Kepulauan Maluku. Perikanan pantai seluruh wilayah di Indonesia. 4. Persebaran hasil peternakan. Ayam seluruh wilayah di Indonesia. Kambing seluruh wilayah di Indonesia. Sapi Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Kuda Nusa Tenggara. 5. Persebaran hasil hutan. Kayu jati Pulau Jawa, kayu meranti Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Kayu akasia Pulau Jawa, kayu cendana Nusa Tenggara Timur, rotan Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Di bawah ini ada beberapa latihan soal. 1. Sumber daya alam yang dimanfaatkan manusia sebagai tanaman pangan adalah. 2. Mengapa batu bara dan minyak bumi termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui? 3. Sebutkan 3 persebaran sumber daya alam di Pulau Sumatera. 4. Tuliskan 3 sumber daya alam yang dihasilkan dari Pulau Papua. Tugas dan evaluasi, carilah informasi tentang pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia dari berbagai sumber belajar seperti buku, majalah, Google, YouTube, dan lain-lain. Tulis hasilnya pada selembar kertas folio. Hasil dari semua latihan soal ini dan tugas serta evaluasi bisa dikirim melalui Google Classroom yang sudah ada. Demikian, terima kasih. Nah, bagaimana anak-anakku semuanya? Apakah sudah paham sama pembelajarannya? Tentunya materi pembelajaran tadi sudah sangat jelas Ibu jelaskan pada video pembelajaran tadi. Mudah-mudahan semua anak-anak Ibu Sofi bisa memahami pembelajaran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kalian kerjakan, kalian bisa memahami semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum